Halo Sobat Mekatara. Penasaran kenapa mobil pindad maung pakai mesin dari SsangYong? Padahal kita punya banyak insinyur handal untuk membuat mesin sendiri. Yuk, kita bahas tuntas di video kali ini. Menurut KSP Anto Muktiputranto, mobil pindad MV3 Garuda Limousine yang dipakai Pak Prabowo menggunakan lantai dasar, mesin dan kerangka dari Mercy dan SsangYong. Sesuai namanya, mobil ini diproduksi oleh PT Pindad untuk mobil dinas Presiden RI ke-8 Bapak Prabowo Subianto. Banyak pertanyaan kenapa mobil ini masih pakai mesin buatan luar negeri? Apa insinyur di Indonesia masih belum bisa buat mesin sendiri? Padahal demi kemajuan industri otomotif di Indonesia, bukankah lebih baik kalau kita bisa memuat mesin sendiri? Simak video ini sampai akhir ya biar tahu alasannya. Berikut penjelasannya kenapa mesin mobil pindad MV3 Garuda Limousine masih pakai buatan luar negeri. Eits, tunggu dulu. Ini semua adalah opini Mimin ya guys. Bisa bener bisa salah, jangan ditelan mentah-mentah. Kenapa sih mobil pindad MV3 Garuda Limousine masih pakai mesin impor? Mari kita bahas. Teknologi mesin, efisiensi waktu dan biaya, integrasi dengan sistem kendaraan, dan kerahasiaan mesin demi keamanan. Mari kita bahas poin pertama. 1. Teknologi mesin. Mesin adalah mesin yang membakar bahan bakar dan mengubahnya menjadi tenaga mekanik. Sebagian besar kendaraan modern menggunakan mesin pembakaran dalam yang menyalakan bahan bakar dan menggunakan reaksi dari pembakaran untuk menggerakkan komponen mekanis. Mesin bekerja dengan berbagai prinsip fisika yang bekerja secara simultan. Prinsip apa saja yang bekerja dalam sebuah mesin? Pertama, hukum termodinamika, kedua aliran fluida, ketiga mekanika klasik, keempat pembakaran dan reaksi kimia, kelima akustik dan gelombang, keenam transfer panas, dan yang terakhir vibrasi dan resonansi. Maka dari itu mesin adalah komponen yang kompleks sehingga membutuhkan teknologi tinggi dalam pengembangannya. Riset dan pengembangan juga diperlukan untuk membuat sebuah mesin yang optimal. 2. Efisiensi biaya dan waktu. Karena mesin merupakan komponen yang kompleks, maka proses pengembangannya membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar. Menggunakan mesin yang sudah ada dapat memangkas waktu dan biaya yang dibutuhkan. Biaya yang dibutuhkan pabrikan mobil untuk melakukan penelitian dan pengembangan sebuah mobil mencapai $1 miliar Amerika. Maka dari itu bukan hal yang buruk jika bisa menghemat biaya pengembangan dengan menggunakan mesin dari pabrikan lain. 3. Integrasi dengan sistem kendaraan. Menggunakan mesin yang sudah ada dapat memudahkan dalam integrasi dengan sistem. Mesin yang sudah ada dan sudah terbukti keandalannya memudahkan proses perancangan sebuah mobil. Dengan menyesuaikan spesifikasi mesin yang ada dengan kebutuhan yang akan digunakan, maka mobil yang dibuat bisa lebih efektif. 4. Kerahasiaan mesin demi keamanan. Kenapa mesin dari mobil pindad MV3 Garuda Limousine terkesan dirahasiakan? Karena mobil ini akan digunakan untuk mobil kepresidenan sehingga alasan keamanan adalah hal yang penting untuk dipertimbangkan. Eits, tunggu dulu. Dengan menggunakan mesin impor bukan berarti PT Pindad tidak bisa membuat dan merancang mobil. Justru dengan adanya mobil pindad MV3 Garuda Limousine adalah bukti kalau kita sudah mampu untuk merancang dan membangun sebuah mobil. Kalau langkah ini terus didukung, bukan hal yang sulit untuk kita membuat mesin sendiri. Praktik seperti ini udah banyak kok dilakukan sama perusahaan besar di luar sana. Praktik ini disebut juga Original Equipment Manufacturer, OEM. OEM adalah praktek dari sebuah perusahaan yang memproduksi sebuah produk untuk suku cadang yang dirancang untuk digunakan ke dalam produk akhir dari perusahaan yang berbeda. Contoh perusahaan yang penerapkan OEM antara lain 1. Volkswagen AG, Mercedes-Benz Group AG, dan Toyota Motor Corp merupakan contoh perusahaan yang populer dan sukses melakukan hal ini. 2. Pesawat terbang Boeing dan Airbus pun menggunakan mesin yang dipasok dari Rolls-Royce dan General Electric. Menggunakan mesin buatan luar negeri merupakan keputusan strategis yang mempertimbangkan banyak faktor, termasuk teknologi, biaya, waktu, dan keamanan. Ini adalah tahap awal untuk batu loncatan untuk industri otomotif di Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Apakah strategi ini sudah tepat? Atau adakah langkah lain yang harus dilakukan untuk memajukan industri otomotif Indonesia? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Mau tahu update info menarik lainnya? Pantau terus video terbaru Mekatara ID biar gak ketinggalan.